Profesional bersama saya Ida Nuri Rahma, perwakilan dari kelompok SMPN 5 Karangploso. Di sini kami akan membahas seputar dengan pembelajaran diferensiasi. Topik pertama yang akan kita bahas yakni 4 teori penting yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Kita simak video berikut ini. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses belajar di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada peserta didik dan mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dengan kesiapan, minat, dan profil pelajar peserta didik yang berbeda-beda. Oke anak-anak, jadi sudah paham tadi ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, di sini ini ada LKPD. Nah, kalian nanti akan bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan tugas di dalam LKPD ini ya. Iya. Oke, waktunya 7 menit dari sekarang. Oke, silahkan. Silahkan dikerjakan ya, kalian bisa berdiskusi. Baik, Bu. Berapa panjang sisi miripnya dulu sini belum sama langsung C kuadrat ya C kuadrat tulis C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat A nya yang mana? Ini 9. Jadi, di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu terdapat teori-teori yang mendukungnya, yang dimana salah satunya yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi itu sendiri dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Bronfenbrenner. Bronfenbrenner mengemukakan teori sistem ekologi, yaitu ada 5. Nah, kelima teori sistem ekologi itu yang pertama yaitu mikrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga eksosistem, yang keempat makrosistem, dan yang kelima kronosistem. Nah, dari video pembelajaran yang telah ditayangkan sebelumnya tadi, di situ menampilkan bahwa di mana seorang peserta didik berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman sebayanya. Ini merupakan contoh dari teori sistem ekologi Bronfenbrenner yang terkait dengan teori mikrosistem. Nah, yang kedua yaitu ada mesosistem. Mesosistem di sini merupakan suatu hubungan antara mikrosistem, di mana salah satu contohnya itu hubungan antara sekolah dengan lingkungan keluarga. Jadi misalkan ketika di dalam keluarga anak dilatih untuk memberi kesempatan berbicara atau tumbuh dengan melakukan perkembangan yang baik, begitupun di sekolah anak diberi kesempatan untuk mengeksplor dirinya atau diberi kesempatan berbicara juga untuk hal-hal yang positif, maka akan berpengaruh pada prestasi anak tersebut. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Ada apa? Saya ingin menyerahkan surat pengunduran diri saya, Bu. Boleh saya lihat? Atas nama siapa ya? Bu. Oke, alasannya kenapa? Saya ingin membantu orang tua bekerja, Bu. Oke, baik, suratnya saya terima dulu ya. Nanti coba konfirmasi lagi ke bagian administrasi untuk urusan selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dari video yang tadi itu menunjukkan contoh dari penerapan teori eksosistem, di mana anak di sini akan memiliki pengaruh dari masalah lingkungan keluarganya, karena di dalam teori eksosistem anak tidak berhubungan langsung, melainkan tempat kerja ibu atau tempat kerja ayah, serta dampak-dampak seperti dari televisi atau media-media yang di luar itu akan berpengaruh pada anak. Nah, dari video itu dapat dikaitkan bahwa masalah di dalam keluarga akan berpengaruh juga kepada pendidikan anak. Oke, baik, yang keempat ada makrosistem. Nah, makrosistem ini merupakan sistem yang lebih besar lagi dibanding dengan mikrosistem. Nah, makrosistem itu menjelaskan bahwa di dalam kelompok-kelompok tertentu itu ada pandangan tertentu, di mana pandangan itu merupakan suatu budaya-budaya yang sudah memang ada sejak dulu dalam suatu sistem itu. Misalnya contohnya itu peserta didik di Indonesia. Peserta didik di Indonesia itu diwajibkan untuk berpakaian yang sopan dan rapi.
Oke, baik anak-anak. Jadi gabungan dari beberapa persegi yang itu tadi itu ada 3 di situ membentuk satu segitiga siku-siku. Oke. Kalian sedang apa? Itu Bu, enggak. Kenapa nggak memperhatikan yang ibu jelaskan? Oke, lain kali kalau ibu menjelaskan di depan, kalian memperhatikan ya. Iya Bu, maaf ya Bu. Oke, dari video tadi di situ menampilkan atau menjelaskan bahwa peserta didik tidak mendengarkan penjelasan dari gurunya. Ini merupakan salah satu bentuk dari teori kronosistem, di mana teori kronosistem itu sendiri merupakan teori yang membentuk perkembangan individu atau anak dari waktu ke waktu, misalnya perkembangan zaman dan teknologi yang berpengaruh pada karakter satu individu. Nah, itu tadi penyalahgunaan media yang tidak bijak digunakan sehingga mengakibatkan anak tidak mendengarkan penjelasan dari gurunya. Teori yang kedua yakni teori multiple intelligences. Multiple intelligences merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah pada situasi yang bermacam-macam. Terdapat 8 kecerdasan pada teori ini. Yang pertama yakni kecerdasan verbal linguistik. Oke, anak-anak, jadi kemarin kita habis belajar mengenai cerpen. Jadi sekarang tugasnya silakan masing-masing individu membuat cerpen ya. Ya, Bu. Membuat cerpen dikerjakan secara apa? Individu. Silakan. Cerpen. Yes. Gimana sih Mbak? Aku nggak bisa nih ngerjainnya. Oh, itu gampang aja gini loh, yang kayak materi kemarin itu, ingat nggak? Oh iya. Ya. Yang pertama yakni kecerdasan verbal linguistik, di mana peserta didik memiliki kemampuan dalam berbahasa, bisa menulis, membaca, dan lain sebagainya. Dapat dilihat di video bahwa peserta didik A memiliki kemampuan dalam menulis cerpen. Oleh karena itu, peserta didik A memiliki kecerdasan verbal linguistik. Oke, yang nomor 2, 3, sampai 10 dikerjakan secara individu ya, nanti dikumpulkan di mejanya Bu Ida. Boleh Bu, baik. Terus Itu gimana ya? Aku kurang ngerti. itu caranya gini Mbak. Kecerdasan yang kedua yakni kecerdasan logis matematis, di mana peserta didik memiliki kemampuan dalam mengelola angka, matematika, dan logika untuk menemukan sebuah pola. Dapat dilihat di video bahwa peserta didik B memiliki kemampuan dalam matematika. Oleh karena itu, peserta didik B memiliki kecerdasan logis matematis. Jadi anak-anak kemarin tugasnya menggambar apa? Orang Bu. Oke, yang pertemuan kemarin menggambar orang. Nah, sekarang silahkan dilanjutkan ya. Nanti hari ini terakhir pengumpulannya. Oke? Kecerdasan yang ketiga yakni kecerdasan spasial visual, di mana peserta didik memiliki kemampuan dalam bidang ruang dan gambar. Pada video tersebut, guru memberikan tugas berupa peserta didik disuruh untuk membuat gambar mengenai manusia atau kartun. Nah, di situ peserta didik B memiliki kemampuan dalam menggambar. Oleh karena itu, peserta didik B memiliki kategori kecerdasan spasial visual. Mana? Oh itu tuh Mbak. Guys, Hey. aku dengar kemarin kalian ini ada menang lomba ya? Iya. Kalau Aku selamat ya. Aku ikut lomba renang sih kemarin. Wah, keren. Lagi? Kalau aku kemarin ikut bikin musik sama nyanyiin lagu loh. Wah, keren. Kalian juga keren. Selamat ya. Iya. Pada video tersebut terdapat 2 jenis kecerdasan. Kecerdasan yang pertama yakni kecerdasan kinestetik dan jasmani, di mana peserta didik sangat aktif dalam bergerak. Pada video tersebut, peserta didik A telah memenangkan lomba dalam berenang. Oleh karena itu, peserta didik A dapat dikategorikan memiliki kecerdasan kinestetik dan jasmani.
Kecerdasan yang selanjutnya yakni kecerdasan musikal, di mana peserta didik mampu untuk memainkan musik, membuat nada, dan lain sebagainya. Pada video tersebut, peserta didik B telah memenangkan lomba dalam bermain musik dan juga menciptakan lagu. Oleh karena itu, peserta didik B dapat dikategorikan memiliki kecerdasan musikal. Pada Gimana sih ini ngerjainnya kok susah banget? Bu, tanya. kecerdasan yang selanjutnya yaitu kecerdasan intrapersonal, di mana peserta didik dapat memahami diri sendiri, memahami kelebihannya, memahami kekurangannya, dan juga dapat memotivasi dirinya sendiri. Oleh karena itu, peserta didik ini biasanya dapat memutuskan sesuatu dengan bijaksana. Dapat dilihat dari video tersebut bahwa peserta didik B memahami kekurangannya, yakni dalam memahami materi. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan untuk bertanya kepada guru. Nah, itu peserta didik B dapat dikategorikan memiliki kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan yang ketujuh yakni kecerdasan interpersonal, di mana peserta didik mampu untuk bersosialisasi. Biasanya dalam pembelajaran, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Oleh karena itu, peserta didik yang mampu bersosialisasi dalam kelompok maupun dalam lingkungan sekolah, peserta didik tersebut memiliki kecerdasan interpersonal. Puas liburan 2 minggunya? Kalian ngapain aja nih di rumah? Mulai dari yang pertama. Kamu ngapain kalau di rumah? Membantu orang tua tuh biasanya untuk mengurus dengan ternak seperti sapi gitu Bu. Sapi? Iya. Wah, kamu punya sapi berapa di rumahnya? 7. Iya ya Bu. Iya. Kalau Lailin? Kalau saya di rumah itu sering banget nanam tanaman Bu, dari bunga, misalkan bunga apa itu Bu yang daunnya berlubang-lubang. Bunga apa? Janda bolong ya. Ya. Terus itu, terus sama cabai-cabai, tanaman cabai, jagung ditanam di halaman depan gitu Bu, bisa dipetik lain hari. Wah, keren sekali pengalaman kalian ya di rumah. Iya. Yang terakhir yakni kecerdasan naturalis, di mana peserta didik memiliki kemampuan untuk mengenali tumbuhan, mengenali hewan, dan benda lain di sekitarnya. Sekian 8 kecerdasan dari teori multiple intelligences. Di sini Ibu akan memberikan lembar soal dan kalian harus mengerjakan soal-soal ini secara individu ya. Waktunya hanya 5 menit. Ini kenapa belum dikerjakan nih nomor 1 dan 2? Saya masih bingung Bu, belum paham. Bingungnya bagian mana? Yang bagian ini saya cari tahu lumayan. Oh iya, ini di rumusnya dulu kan. Berarti kan A sama dengan yang ketiga terdapat teori zone of proximal development, yaitu zona di mana perbedaan antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensional, di mana pada tingkat perkembangan aktual terdapat kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tugasnya secara individu, sedangkan tingkat perkembangan potensial terdapat kemampuan dari peserta didiknya yang dalam mengerjakan tugas itu terdapat kesulitan sehingga membutuhkan bantuan dari guru atau teman sejawat yang lebih mengetahui atau memahami materi tersebut. Simulasikan aja ke bidang kartesius. Ini adalah contoh garis. Jadi garis itu gambarnya lurus dan tidak ada ujungnya. Artinya garis ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan ini adalah contoh sinar garis, karena mulainya dari satu titik lalu dapat diperpanjang ke satu arah kayak gini. Nah, kalau ini disebut ruas garis karena ada pangkal dan ujungnya. Gitu ya, bisa dipahami kan perbedaan antara garis dengan garis dan ruas garis. By the way, dalam matematika sebuah garis itu digambarkan lurus ya guys, tidak ada patahan ataupun lurus. Supaya makin paham lagi, mari kita coba kerjakan contoh berikut. Pada gambar sapi, tariklah beberapa garis yang
Baik, dari video sebelumnya ada kaitannya dengan teori pembelajaran berdiferensiasi yang keempat, yaitu modalitas dalam belajar atau kita kenal dengan VAK, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, teori ini menyatakan bahwasannya setiap individu mempunyai cara tersendiri dalam menyerap informasi yang mereka peroleh dan mengaturnya. Dari tayangan sebelumnya, kita melihat ada beberapa peserta didik yang mampu menyerap informasi yang disampaikan oleh guru ketika pembelajaran dengan berbagai cara. Yang pertama, kita lihat peserta didik A yang mampu menyerap informasi dengan melihat tayangan video YouTube, dan ada peserta didik A yang satunya yang dapat menyerap pembelajaran menggunakan dengan kegiatan mendengar. Lalu, kita lihat peserta didik B, dia mengukur buku dengan melakukan gerak tersebut. Berarti mereka atau siswa peserta didik B ini memiliki kemampuan dalam menyerap informasi dengan belajar sambil melakukan atau learning by doing. Setelah kita simak video tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebutuhan belajar peserta didik sangatlah amat beragam. Jika kita hanya menerapkan satu kurikulum saja di dalam kelas, ada potensi bahwa peserta didik yang lain kebutuhan belajarnya belum terpenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya kurikulum yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. Maka dari itu, pembelajaran diferensiasi sangat dibutuhkan karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik. Seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Mari kita lanjutkan dengan pembahasan apa sih itu pembelajaran diferensiasi. Kita simak baik-baik ya. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses belajar di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada peserta didik dan mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dengan kesiapan, minat, dan profil pelajar peserta didik yang berbeda-beda. Oke, sebelumnya kita telah membahas pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya kita akan membahas contoh pembelajaran berdiferensiasi dan bukan contoh pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, contoh pembelajaran berdiferensiasi yaitu guru menyiapkan atau mengklasifikasikan materi, dan yang kedua mendiagnosa peserta didik berdasarkan tingkat kesiapannya, dan yang ketiga guru mendesain pembelajaran yang bervariasi sesuai minat, profil pelajar peserta didik, dan tingkat kesiapan peserta didik. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Am. Yang kedua, terdapat contoh yang bukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, memaksakan modalitas kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan banyak tugas kepada peserta didik yang memiliki kemampuan tingkat dasar. Yang ketiga, memberikan banyak tugas yang sama kepada peserta didik. Setelah kita menonton video tersebut, apakah Bapak Ibu guru sudah memahami mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mengapa sih pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting? Dan apa contoh-contoh dari pembelajaran berdiferensiasi? Jika memang Bapak Ibu ada yang masih belum memahami, silahkan tulis pertanyaan di bawah ini ya.